Shalom adik-adik. Shalom. Oke, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Semuanya persiapkan diri dengan baik. Duduk yang manis. Nah, tiba saatnya kita berdoa. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku Berterima kasih
Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu baik. Setiap hari Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau menyanyi, memuliakan Tuhan lebih lagi. Kami mau bersuka cita memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kakak persilakan berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian dari terbit matahari. Semuanya ikuti gerakan kakak-kakak di depan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut satu pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke. Ya, kasih Yesus sungguh mengalahkan segala-galanya. Ya, adik-adik silakan duduk yang manis. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum itu kita akan nyanyikan pujian Ku Buka Hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hati
semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita mau berdoa. Oke, sudah semua lipat tangannya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hati kami, telinga kami, agar kami menjadi seorang anak Tuhan Yesus yang suka dengar-dengaran akan firman-Mu, dan hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Nah, saatnya kita akan masuk ke cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Kak Erika mau tanya nih. Adik-adik, siapa yang pernah dengar cerita tentang dua orang anak Tuhan yang suka memberitakan firman Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka dipenjara? Wah, dipenjara, serem banget. Kok bisa ya? Iya adik-adik, siapa yang pernah dengar ceritanya? Nah, sepertinya cerita ini jarang ya kita dengar ya, belum terlalu sering, bahkan mungkin ada yang belum pernah. Nah, hari ini Kak Erika akan cerita tentang dua orang anak Tuhan yang masuk penjara karena mereka suka memberitakan firman Tuhan. Wah, sedih sekali ya. Siapa kira-kira orangnya? Coba adik-adik perhatikan gambar di sebelah Kak Erika. Nih, dia ini adalah anak Tuhan yang suka menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya. Nah, mereka ini anak-anak Tuhan yang sungguh semangat dalam melayani Tuhan. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, coba lihat ini. Adik-adik, tahu namanya siapa? Namanya adalah Paulus dan Silas. Ya, mereka berdua ini sangat bersemangat dalam melayani Tuhan. Mereka pergi mengabarkan Injil ke daerah-daerah, ke kota-kota. Nah, tapi coba adik-adik perhatikan, di belakang mereka berdua ini ada seorang perempuan tuh bersama seorang bapak-bapak. Wah, kira-kira itu siapa ya? Nah, jadi ibu ini adik-adik adalah seorang yang bisa meramal begitu. Dia bisa meramal, jadi dia bisa menebak-nebak begitu. Nah, ibu ini meramal sesuatu untuk mendapatkan uang. Nah, ketika ibu ini melihat Paulus dan Silas, ibu ini tiba-tiba berteriak adik-adik. Dia berteriak begini, mereka berdua ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka ini adalah orang yang akan menyampaikan kabar baik, jalan keselamatan. Seperti itu, dan adik-adik tahu dia melakukan itu sampai beberapa hari. Nah, dan dengan teriak-teriak begitu, dan hal itu mengganggu perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Nah, Paulus merasa orang ini sedang tidak baik-baik saja. Pasti ada roh jahat yang menguasai dirinya. Sehingga Paulus berdoa untuk ibu ini adik-adik. Dia berdoa, hai roh jahat, keluar daripada ibu ini. Seketika itu juga benar adik-adik, roh yang memakai dia, yang dia pakai untuk meramal-meramal itu keluar daripada dia adik-adik. Nah, si bapak tadi yang temennya ibu-ibu yang Kak Erika kasih tunjuk tadi tidak terima, karena kalau si roh itu keluar, mereka jadi tidak bisa lagi meramal dan tidak bisa mendapatkan uang banyak. Sehingga si bapak ini tidak terima adik-adik. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh si bapak ini? Wah, hal ini yang dilakukannya adik-adik. Coba adik-adik perhatikan. Nah, bapak ini mengajak teman-temannya untuk menangkap
Paulus dan Silas adik-adik. Coba adik-adik lihat gambar ini. Pada akhirnya Paulus dan Silas ditangkap rame-rame sama mereka. Dan akhirnya mereka ini diseret ke pasar. Lalu mereka menghadapkan mereka kepada penguasa. Mereka mau meminta kepada penguasa untuk memenjarakan si Paulus dan Silas. Coba adik-adik lihat, mereka ditangkap. Wah, kasihan sekali ya, padahal Paulus dan Silas itu melakukan hal yang benar, menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika ada ibu-ibu yang mengganggu pelayanan mereka, dia berdoa karena dia tahu ada roh yang jahat di dalam tubuh si ibu ini. Tapi hal itu malah dipandang salah oleh orang-orang yang ada di situ, sehingga mereka ditangkap. Lalu tahu nggak adik-adik, mereka tidak hanya ditangkap lalu masuk penjara, tapi mereka disiksa dulu. Lihat badan mereka terluka sampai berdarah, mereka disiksa adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak hanya itu. Biasa kan kalau kita lihat orang masuk ke penjara ya udah hanya masuk ke dalam ruangan kurung, begitu kan mereka masuk. Nah, tapi ini tidak adik-adik. Mereka benar-benar ingin menahan Paulus dan Silas dengan cara yang benar-benar menyiksa. Yaitu dengan apa? Adik-adik tahu nggak? Dipasung, namanya dipasung. Jadi tangan dan kakinya itu dirantai. Kan kaki dan tangannya itu dirantai. Nah, kakinya itu diikat pakai kayu. Itu namanya dipasung. Jadi ada kayu atas sama bawah, kakinya di tengah. Jadi dijepit kayu gitu kakinya, nggak bisa benar-benar kemana-mana, nggak bisa, benar-benar tersiksa banget. Nah, tapi luar biasanya adik-adik, Paulus dan Silas tidak memberontak. Mereka tidak bilang, wah lepaskan aku, lepaskan aku. Tidak adik-adik, mereka tidak melakukan hal itu. Mereka mengikuti apa yang mereka lakukan kepada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ikut aja gitu. Mereka nggak memberontak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat tadi. Nah, adik-adik tahu mereka akhirnya benar-benar dikurung di dalam penjara. Tidak hanya itu, tangannya dirantai, kakinya dipasung. Lalu apa kira-kira yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara adik-adik? Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan di dalam penjara adik-adik. Wah, kok bisa ya? Ya, karena mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Akhirnya mereka bernyanyi, aku berserah. Mungkin lagunya memang gak seperti itu, tapi mereka bernyanyi. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Di dalam kesukaran, pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Nah, akhirnya mereka bernyanyi. Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira apa yang terjadi? Ya adik-adik, yang terjadi adalah tiba-tiba terjadi gempa bumi. Wah, goncang semuanya. Bukan hanya goncang, tetapi yang paling luar biasanya adalah semua pintu-pintu penjara itu terbuka. Jadi setiap pintu-pintu yang menahan orang, jadi kan penjara. Nah, ada pintunya dong. Di dalam ruangan itu ada orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang jahat yang perlu dihukum begitu. Nah, terbuka semuanya adik-adik. Jadi sebenarnya orang-orang yang sedang dipenjara kalau mau lari itu sangat bisa. Kebetulan si kepala penjaranya juga sedang tertidur. Nah, terjadi gempa bumi, terbuka semua pintu. Sebenarnya kalau mereka mau lari sangat bisa. Tapi apakah Paulus dan Silas melakukannya? Wah, Kak Erika, kira-kira apa ya? Coba kita lihat. Coba adik-adik tebak. Apakah Silas dan Paulus melakukan hal tersebut, yaitu kabur dari penjara secara diam-diam? Kan pintu penjaranya sudah terbuka. Nah, bahkan kepala penjaranya juga sedang tertidur begitu. Nah, mereka tidak melakukannya adik-adik. Bahkan tahanan-tahanan lain juga tidak melakukannya. Nah, adik-adik tahu nggak?
apa yang dilakukan kepala penjara. Ketika dia lihat, dia kan terbangun dari tidurnya. Dia lihat semua pintu penjara terbuka. Wah, dia takut kena marah. Pasti dia yang disalahkan kan. Nah, kepala penjara itu akhirnya ingin membunuh dirinya. Dia udah cabut pedangnya, dia mau bunuh diri adik-adik. Tapi Paulus tiba-tiba datang. Jangan lukai dirimu. Jangan engkau mencelakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini. Wah, ketika kepala penjara melihat itu adik-adik, wah, dia terkagum-kagum dan akhirnya dia menangis tersungkur di depan kaki Paulus. Dia menyadari bahwa Paulus benar-benar anak Tuhan yang baik hati, yang benar-benar ingin memberitakan kabar baik kepada orang-orang agar diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan mendengar doa Paulus dan Silas ketika mereka bernyanyi. Terjadi hal demikian adik-adik. Itu suatu mujizat loh. Semua sama rantai-rantai yang di tangannya, semua pasung yang di kakinya tadi Kak Erika bilang, itu semua terbuka. Sangat-sangat terbuka semuanya. Bisa sebenarnya mereka kabur, tapi mereka tidak melakukan itu. Paulus ingin melihat bagaimana respon kepala penjara ini ketika melihat mukjizat Tuhan terjadi terhadap mereka. Dan benar adik-adik, ketika kepala penjara itu melihat, akhirnya dia tersungkur di bawah kaki Paulus dan dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kepala penjara itu serta seluruh keluarganya diselamatkan. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga sampai dibaptis. Dan mereka benar-benar bersuka cita karena mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Di tengah kesukaran sekalipun, mukjizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Adik-adik nanti boleh baca ceritanya biar lebih mengerti lagi dan lebih mendalami lagi. Nah, ingat ya, Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Di situ terdapat cerita tentang Paulus dan Silas yang dipenjara. Wah, luar biasa banget ya anak Tuhan yang dua ini. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini. Ketika di masa sulit pun kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita harus tetap memuji-muji Tuhan Yesus dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik ya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Kakak percaya kita semua diberkati dan kita mau sama-sama belajar tetap bersuka cita di tengah kesukaran sekalipun. Oke. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kakak minta semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh mengizinkan kami beribadah, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk tetap mengucap syukur, bahkan tetap bersyukur kepada Tuhan ketika di tengah kesukaran sekalipun ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan cerita firman Tuhan hari ini memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kak Erika mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan tetap semangat kepada mereka saat mereka belajar online dari rumah. Tuhan biarlah mereka tetap bersuka cita. Kesehatan panjang umur menjadi bagian mereka ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapak dalam nama Yesus. Dan kami sudah berdoa untuk cerita firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber pemberi berkat. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang melimpah di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat dan kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak ini dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, maka sampai selama-lamanya.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin.